saya dari awal transparan. Saya punya saham di beberapa perusahaan tambang karena adalah turun waris ya. Ketika almarhum meninggal itu ada turun waris yang ke saya dan anak-anak saya. Terus bagaimana? Nah, berdasarkan hasil penjelasan dan aturan perundangan yang berlaku di Indonesia, itu saya secara warga negara Indonesia ketika menjadi pejabat publik dan sudah punya usaha sebelumnya, itu tidak ada yang salah. Jadi saya tetap bisa menjadi pemegang saham, tetapi saya tidak boleh menjadi pengurus. Jadi sebelum dilantik, saya keluar dari semua kepengurusan perusahaan. Oh begitu? Ya. Jadi dari semua berita yang ada, benar saya punya saham hasil dari milik almarhum saya yang sudah dimiliki dari 2018, 2020, bahkan di bawah tahun-tahun tersebut. Dan kemudian sekarang nama saya ada karena hasil dari turun waris. Dan nama anak-anak saya pun menjadi ada. Ada di dalam gitu? Ada. Tetapi apakah perizinannya didapat ketika saya menjadi gubernur? Tidak. Jarang menemukan. Kita telah membahas Bu Sherly itu di tempat ini, di rumah muda ini. Berkali-kali pernah kita bahas Bu Sherly sebagai gubernur umumkan perusahaan ibu di Maluku Utara yang terlibat di tambang itu mana saja. Umumkan supaya rakyat mengawasi. Kalau tidak kan yang terjadi seperti ini, yang ditemukan adalah BPK. BPK yang temukan. BPK yang menemukan, publik nggak bisa menemukan. Gitu loh. Yang namanya PT Karya Wijaya itu, yang menemukan dia adalah BPK, gitu loh. Dia BPK menemukan untuk hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu loh. Nggak gampang ini. Permintaan khusus ini gitu loh. Jadi dia menambang di lokasi pajar bakti lintas. IPPKH-nya itu punya pajar bakti lintas. Tapi perusahaan Bu Sherly ini hanya kena denda 500 miliar. Apakah praktek seperti ini, Bang, untuk menghindari kewajiban uninvoicing yang dibilang oleh Pak Presiden Sudin yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini mencapai 200 miliar US dollar. Kalau dengan begini kan tidak ada kewajiban bayar sana bayar sini. Termasuk reklamasi mungkin bukan kewajibannya. Ini kan untuk menghindar bayar sana bayar sini. Pajak itu pajak ini. Udah begitu dapat lagi restitusi pajak. Kan gila gitu lah. Ini pelihara nih, Bos. Nah yang kayak ini, saya konsen saya dengan Ibu Sherly hampir sama. Dia orang Ambon yang hari ini jadi gubernur Maluku Utara. Saya anak Maluku Utara yang lahir dan besar di Seram, di Ambon, gitu loh. Lahir besar di Seram, lahir di rumah. Saya hari ini tinggal di rumah kakek saya dari Tidore. Peninggalan ahli waris ini jatuh ke ibu saya dari Tidore gitu lah. Jadi saya dengan Bu Sherly ini gitu. Dari awal saya udah bilang, begitu ibu jadi gubernur, umumkan apa saja perusahaan ibu di bidang nikel, apa saja perusahaan ibu di batu bara, apa saja perusahaan ibu di emas, apa saja perusahaan ibu di Ibu Sherly di bidang biji besi, apa saja perusahaan ibu di bidang bauksit, supaya minta masyarakat Maluku Utara mengawasi. Ini kalau lihat izin penyampaian kawasan hutannya nih, baru saja gitu loh. Jadi mau bilang apa, Bu? Tapi poin kita, ya oke denda 500 miliar. Tapi proses pidananya harus jalan juga gitu loh. Itu kan pelanggaran hukum gitu ya. Udah pasti ini pelanggaran pidana. Udah pasti pidana. Nah proses pidananya harus jalan. Kalau nggak salah di Maluku Utara itu yang hampir yang sama juga terjadi pada perusahaannya Mineral Trobos. Punya David Glenn. Itu nama kan pernah muncul juga di sidangnya Pak mantan gubernur sebelumnya, Pak. Jadi proses pidananya harus segera jalan. Kalau cuma berhenti di timah kan pidana. Kenapa ini tidak pidana? Kalau cuma bayar denda, udah ganti rugi selesai. Denda, pidananya harus jalan. Pidananya itu sama seperti yang di timah. Ada pidana kerusakan lingkungan, ada kerusakan biodiversity. Ini semua tidak bisa diukur dengan harus ada pidana gitulah. Saya menyarankan sebelum proses pidananya berjalan, Bu Sherly sebaiknya mundur dari gubernur. Sebelum itu Bang, agak menarik diskusinya ini. Sebelum ke sana saya mau tanya Abang dulu, apakah boleh seorang gubernur memiliki perusahaan di dalam wilayah yang beliau kuasai? Karena kan kita pikirkan jangan-jangan terjadi konflik interest di situ. Ini kalau tidak salah perusahaan yang sudah dimiliki oleh suaminya Bu Sherly. Pak Ben Laos almarhum. Sebelum beliau jadi gubernur. Sebelum calonkan diri jadi gubernur. Beliau pengusaha. Sempat jadi bupati Morotai juga gitu. Ini makanya karena ini sudah ada dari awal kan di rumah muda ini saya sudah pernah bilang bahwa umumkan Bu Sherly
perusahaan ibu mana saja Oke. yang mengurusi tambang di Maluku Utara supaya diawasi oleh masyarakat. Jadi ada disclosure informasi publik pada masyarakat. Supaya jangan ada saling tunggang menunggangi. Iya, Kalau begini tidak ada larangan. Karena ini sudah ada jauh sebelum dia menjadi gubernur. Oke. Tapi karena akibat hari ini mau tidak mau tersangkut pada dia sebagai pemegang saham mayoritas, atau mudah-mudahan dia bukan pemegang saham mayoritas, bukan pengendali. Tapi kalau ini pengendali, gimana mengharapkan orang lain mentaati peraturan sementara dia sendiri saya tidak? Iya. Udah mundur aja lah. Yang terbaik bagi Shirley mundur, lalu datang minta diperiksa oleh kejaksaan. Tidak perlu tunggu dipanggil. Ini pasti kok pidana kok. Pasti pidana. Saya hakul yakin, perkiraan saya tidak mungkin denda sebesar ini tanpa ada pidananya. Iya. Itu kan yang terjadi juga pada kasus Timah. Ya, penyitaan 6 meter itu. Iya, ada pidananya. Nah ini pasti pidana. Orang kasusnya apa tuh? Punya Pak teman kita yang Letnan Jenderal aja tapi dilarikan ke pidana kok. Jadi udahlah. Iya, Pak Eko betul. Pak Eko Rotmoko ya, Pak Eko Iya, Rotmoko. Pak Eko. Ini pasti dugaan saya pidana. Tidak bisa. Kalau lihat audit BPK model begini, audit BPK itu nomor 13 LHP strip 05 tahun 2024. Inilah yang saya udah ingatkan dari awal. Saya udah tahu sudah dapat bocoran dari awal. Sebelum saya ngomong sekitar beberapa bulan lalu tentang Bu Shirley, saya udah dapat bocoran ini. Oke. Kan kemarin kasus penggelapan pajak juga itu kan masuk juga perusahaan yang Punya Bu Shirley juga gitu lah. Udahlah, makanya diumumkan. Dulu itu saya teringat ya, ada Menteri Pertahanan Amerika namanya William Cohen. Ketika Clinton jadi presiden, dia ditunjuk jadi Menteri Pertahanan, tapi dari Republik. Clinton Demokrat. Nah, termasuk dia, loh, saya tidak suka dengan Anda, tidak apa-apa. Tapi saya butuh Anda untuk jadi Menteri Pertahanan. Oke. Apa yang dilakukan? Semua saham dia di perusahaan, dia jual habis. Iya. Di mana ada perusahaan saham dia jual habis. Tunggu dulu, saya jual dulu saham perusahaan saya semua dulu, baru jadi Menteri Pertahanan. Karena nanti dia menghindari konflik interest, gitu lah. Supaya bebas dari konflik interest, betul. Kalau punya tanggung jawab moral. Oke. Ini Bu Shirley ini kan lagi fixing tentang dia, ya moralis sekali gitu loh. Oh iya, betul. Hampir kita buka YouTube atau Facebook atau ini dapat aja tuh Bu Shirley gitu. Dia lagi bedah rumah lah, lagi bedah Macam-macam lah gitu loh. Oke, situ positif Terus semua. ini gimana denda 500 miliar ini? Saya tetap berharap dia bukan perusahaan dia loh. Oke. Walaupun sudah diumumkan di media massa, saya baca di inilah.com. Saya tetap berharap ini bukan perusahaan dia. Apa nama perusahaannya itu? Wijaya apa tadi? Karya Wijaya. Karya Wijaya, betul. Tetap saya berharap bukan perusahaan dia. Tapi kalau benar ini perusahaan dia, langkah terbaik yang dia lakukan sebagai petanggung jawab moral bahwa dia tidak bermoral dalam tata kelola sebagai seorang petinggi. Dia tidak layak dicontoh. Maka dia harus mundur. Iya, beliau harus mundur. Tidak ada kata lain. Mundur terhormat. Oke. Tapi kalau tidak proses pidana, udahlah. Ya, ini beda-beda tipis dengan Komisioner OJK disuruh mundur lah. Udahlah, ini peringatan kepada Bu Shirley, mundur aja dari gubernur aja lah. Oke, Bang, kalau dilihat dari sisi manajemen perusahaan, tentu Ibu Shirley bukan bagian dari manajemen itu. Dia bukan direktur, dia bukan pelaksana segala macam. Tetapi yang namanya pemegang saham adalah pihak yang menerima manfaat dari apa yang dikelola oleh pihak manajemen. Artinya, operasi ilegal itu pasti beliau tahu. Dinda, kasus anaknya Reja, Oh ya, PT Orbit Terminal Merak, Reja jadi tersangka. ya, Reja jadi tersangka di mana? Beneficitas Owner. Beneficitas Owner. Baru pertama kali dalam sejarah pemegang saham jadi tersangka. Karena dia menerima manfaat dari kerja ilegalnya PT Orbit Terminal Merak. Bu Shirley dapat manfaat. Oke, artinya Ibu Shirley berpotensi jadi tersangka, Bang. Iya, kalau itu standarnya, Shirley harus jadi tersangka. Oke. Kan dia pasti pengawasannya di dia. Iya dong. Makanya dari awal saya kan teriak di sini bahwa Bu, umumkan ini perusahaan saya, masyarakat Maluku Utara dan non Maluku Utara silakan awasi cara kerja mereka. Betul. Kalau kemarin dia lakukan itu, hari ini dia terhindar dari itu. Ini perusahaan saya, Iya. silakan diawasi dan pastikan mereka tidak bekerja di luar aturan yang berlaku. Iya. Ini izin pinjam pakai kawasan hutannya punya perusahaan lain, Fajar Bakti Lintas dipakai oleh Karya Wijaya itu. Karya Wijaya. Mudah-mudahan Karya Wijaya bukan punya Bu Shirley dan keluarganya. Tapi menurut inilah.com sih punya Ibu Shirley, Bang. Itu dia persoalannya gitu loh. Jadi, tapi saya tetap berharap tidak. Kalau itu betul punya tercatat di AU punya keluarga Bu Shirley,
pintu terbaik satu-satunya mundur. Jangan dia mundur, dia terhindar dari tersangka, Bang. Ya, Kan tidak supaya juga. dia lebih tidak menyeret pemerintah Maluku Utara. Oke. Tidak membuat, ya Allah, ini daerah saya nih, mudah-mudahan tidak ya. Daerah saya ini, gubernur pertama itu administratur birokrat terbaik. Kami dulu kalau sekolah di Ambon itu, dengar nama Taib Armain, senior kita berdua, Betul. itu birokrat terbaik yang dipunyai oleh pemerintah provinsi Maluku. Masih menyatu Masih dengan- Maluku, betul. dengan Maluku. Berakhir di penjara. Begitu berikutnya gubernur Ustadz Ulama. Al-Mukarram, ulama Pak Kiai Dani Kasubah, berakhir di penjara gitu. Ini juga mudah-mudahan tidak ya. Tapi kalau ini ya mau bilang apa gitulah. Kita cuma berharap, tapi kita minta pada penegak hukum harus tegak tanpa pandang bulu. Saya sampai menit ini kita ketemu ini, saya berharap perusahaan Karyo Jaya ini bukan punya Bu Serli. Oke. Tapi kalau ini Bu Serli punya tempat yang terbaik, Bu Serli mundur lalu hadapi proses hukum yang jadi. Denda saja itu sudah standar moral Bu Serli sudah tidak bagus. Iya, Kalau iya. ini punya, Denda itu kan menunjukkan bahwa telah terjadi Terjadi kesalahan pelanggaran. secara valid gitu kan. udah terjadi pelanggaran gitu. Iya. Nah, bagaimana Bu Serli mau suruh perusahaan yang ada di Maluku Utara taati peraturan? Sementara Kalau perusahaan Bu Serli sendiri itu melanggar peraturan. Iya. Saya tidak ada benci dan tidak benci ya. Iya. Saya tetap hormat sebagai gubernur di kampung halaman saya. Tapi ini bukan hal bagus yang dicontohin. Bukan hal. Ya sebaiknya orang jadi gubernur itu ya tidak punya interest untuk berbisnis lagi. Kayak dia hanya kelola. Tapi susah juga, Bang, jadi gubernur kalau nggak ada basis bisnis yang bagus, yang kuat. Kan biaya masalah. politik terlalu tinggi kita. Ya nggak masalah kalau kerjanya mengurus rakyat tidak ada persoalan. Tapi kalau kerjanya bukan untuk urus rakyat, cashback untuk orang yang membiayai jadi persoalan gitu loh. Oke, Bang, ini kan Satgas PKH telah bekerja nih, telah menertibkan sesuai dengan peraturan pemerintah, telah menertibkan kawasan hutan itu yang ilegal-ilegal ditertibkan semua nih. Tentu bukan tugas Satgas PKH untuk menetapkan mereka sebagai pihak yang telah melakukan pelanggaran hukum alias melakukan tindak pidana. Tugasnya Kejaksaan Agung. Tapi ketua harian Satgas PKH-nya itu Jampitsus. Nah, ini yang belum kita lihat, Bang. Karena begini, Bang, ini kita harus buka ke Feeling saya bilang pasti mengarah ke sana. Oke, kan tidak cukup dengan feeling, Bang. Kita harus Ya, tahu. banyak kita bicara di tempat ini banyak terjadi gitu. Banyak terjadi, betul. Karena di sana itu apalagi basis kerugiannya adalah audit BPK. Audit BPK. Yang berhak menghitung kerugian negara Republik ini berdasarkan undang-undang, berdasarkan UUD 45 itu adalah BPK. Badan Pemeriksa Keuangan Negara, BPK. BPK. Karena ini bukan proyek pemerintah, maka bukan BPKP. Ya. BPK. Diaudit untuk tujuan khusus. Iya. Luar biasa untuk Indonesia Timur tuh 500 miliar itu bukan angka kecil, Bos. Baru pertama ini. 500 miliar, Bang. Baru pertama ini dan itu. Padahal sisi Dan lain- itu menemui gubernur gitu. Sisi lain 25 miliar utang mahasiswa Maluku Utara tidak bisa dibayar. Saya sedih. Bu, saya berharap Ibu hadapi ini dengan elegan, sabar, taati proses hukum, tapi supaya tidak menyandra daerah kita, Maluku Utara, ya Ibu mundur aja dulu. Oke. Supaya menghadapi proses ini sampai selesai dulu. Karena bayangkan tanpa pidana pun di denda 500 miliar itu udahlah Bu Serli, apapun Bu Serli fixing model apapun nggak benar aja lah udahlah. Iya. Itu baru satu perusahaan loh, Bang. Belum perusahaan yang lain yang memiliki David apa tadi tuh? Terobos itu. Kan beberapa perusahaan itu yang teridentifikasi Glenn. melakukan pelanggaran David itu, Bang. David Glenn Oy. China kalau kelihatan dari nama, Bang, ya. Iya, terkenal lah itu di sana tuh. Terkenal nama itu Mineral Terobos. Mineral Terobos ya. Ini lagi dihitung, masih dihitung Ya. berapa kerugian negara itu. Dan praktek ini di Maluku Utara hampir masif kok. Nah, karena kita tahu masif itu kita berharap Bu Serli tidak terlibat gitu loh, Bos. Iya. Makanya dari awal kita minta Bu Serli buka kepada masyarakat Maluku Utara dan publik Indonesia. Ini ada perusahaan saya, ini ada perusahaan saya, ini ada perusahaan saya, ini perusahaan saya. Jangan masyarakat tracing sendiri. Iya. Ini ayo awasi. Kalau tidak benar, kita tindak sama-sama. Iya, lapor. Bila perlu, saya cabut izin perusahaan saya. Itu baru top. Iya, betul. Kalau kayak begini bagaimana? Kita mau bilang apa? Kita suruh perusahaan di sana tertib, taat aturan. Orang gubernurnya sendiri aja melanggar aturan. Saya sama di rumah saya itu, Bang. Kalau saya selalu beban begini, kalau saya suruh anak saya sholat sementara saya tidak sholat, Nah, anak saya gimana ceritanya? Ya kurang lebih begini kan. Bagaimana gubernur mau menertibkan kawasan hutannya kalau gubernur sendiri punya izin mengelola kawasan hutan? Kan gini, gitu persoalannya, Bang. Ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Izin berlari. Gubernur melanggar
100 hektar, yang bukan gubernur langgar 1000 hektar. Udah contohnya di gubernur kok. Iya. Kan dia orang akan lihat itu. Gubernur aja melanggar, kenapa kita tidak melanggar? Betul. Dan ini tentu presiden buruk. Aku buat karena daerah. saya karena sudah tahu ini, saya udah ngomong waktu kita podcast Iya, ini. iya, betul, Bu, betul. buka Bu. Tapi aku tidak kasih tahu tentang. Saya udah dapat bocoran tentang audit BPK ini gitu loh. Oke. Tapi Bu Sherly masih hoha aja ya. Udah. Kalau kebiasaan abang deh dengan besaran denda 500 miliar itu, apakah itu sesuai dengan kerugian negara atau di bawah angka kerugian negara, bang? Ya kalau hitungan BPK kita oke aja lah, Bos. Maksudnya kebiasaan yang abang temukan sebagai wartawan ekonomi, apakah dengan denda 500 miliar itu jumlah kerugian negara juga yang dihitung BPK itu sekitar angka yang sama? Ya, itu atau bisa lebih besar dari itu, bang? Ambil paling kecil aja itu. Standar paling Itu paling kecil aja tuh. Kalau 3 perusahaan melakukan hal yang sama dengan denda yang sama, Udah sama dengan APBD-nya Maluku Utara gitu. Iya, itu poin saya. Ya kita bersyukur lah. Bangsa ini bersyukur punya ketua Dewan Pertahanan Nasional yang hari ini dijabat oleh Menteri Pertahanan Sapri Samsudin. Kita kasih aplaus dan penghormatan yang tinggi kepada Pak Sapri. Pelaksanaan hariannya di sana ada Jampitsus, bang ya. Jampitsus, terus wakil ketua juga ada Kasum TNI, Richard Pulung. Mungkin Pak Kapolri juga di dalam juga. Oke. Artinya, bang, kalau ini tidak diproses secara pidana, kalau kejaksaan masih menunggu laporan, berarti ketua harian Dewan Pertahanan tidak bekerja. Apa gimana, bang? Ya kita positif thinking aja bahwa ini bakal berjalan. Bakal berjalan. Saya yakin berjalan. Kalau Bapak Presiden ini ya udah merugikan rakyat, nggak ada kompromi lah. Dia tetap konsisten. Ini banyak yang melalui beliau, yang jadi tersangka ini banyak yang melalui beliau. Tapi kesalahan tetap kesalahan. Proses tetap proses gitu loh. Yang tunggu jadi pembicaraan publik baru. Saya jujur saya bilang saya udah dengar ini gitu. Tapi kemarin saya nggak buka karena ya kita kasih sinyal aja buat ibu bahwa ini Anda bermasalah loh. Ya. Buka aja gitu loh supaya melibatkan publik untuk mengawasi. Ini juga bisa menjadi pelajaran berharga bagi kepala daerah yang lain, bang. Ini Dinda, kalau yang terjadi hari ini udah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Iya. Ini kan yang diambil yang tahun paling terakhir aja. Kalau diusut 10 tahun belakangan ya bisa terjadi juga gila gitu. Dan tidak bisa berlindung juga bahwa dalam kasus Raja Khalid itu beneficitas owner, pemilik perusahaan itu jadi tersangka. Itu alasan Kejaksaan Agung menetapkan Raja Khalid jadi tersangka itu karena dia pemilik perusahaan PT Orbit Terminal Merak. Oke. Bukan sebagai manajemen perusahaan jadi, itu ya. Bagus. Ada terobosan Kejaksaan berani menetapkan beneficitas owner sebagai tersangka itu luar biasa gitu loh. Sehingga owner ikut mengawasi. Ya. Jangan owner taruh sopir menjadi direksi, nanti ada apa-apa sopir yang masuk penjara, pembantu di rumah jadi direksi dan komisaris, pembantu di rumah yang masuk penjara. Iya. Owner tidak gitu lah. Ini kan kebiasaan selama ini, bang. Padahal owner itu kan orang yang menerima hasilnya. Itulah penerima manfaat itu, beneficitas itu gitu loh. Benefitnya dia yang dapat gitu loh. Benefit dia yang dapat. Ya mudah-mudahan kita berharap ini pembelajaran bagi gubernur-gubernur lain supaya hal yang sama segera kalau punya perusahaan yang berbisnis di bidang yang bersentuhan dengan jabatan Anda segera kasih tahu kepada publik. Ya. Biar jangan sampai publik yang cari-cari sendiri. Ini sekarang susah disembunyikan, Bos. Susah. Yang disembunyikan loh orang Kristen yang begitu tertutup aja, kalangan tertentu aja bisa dibuka sama publik kok. Karena begini. Sampai Raja Inggris, Raja Charles hari ini menangguhkan semua gelar kerajaan yang melekat pada adiknya Pangeran Edward. Siapa tahu itu, Bos. Tapi terbuka kok. Iya. Jadi jangan tunggu dibuka sama publik baru. Ini jangan. Iya. Nanti buka aja saya punya ini, saya punya ini. Jangan pakai alasan udah dilaporin ini LHKPN gitu loh. Umumkan LHKPN itu persoalan lain. Iya. Umumkan aja. Ini berdasarkan saya udah lapor LHKPN ini begini. Tapi diumumkan disclosures kepada publik. Jangan tunggu publik cari. Iya. Itu yang paling penting. Ya, saya berharap lagi-lagi ini perusahaan Karya Wijaya ini bukan punya Ibu Sherly. Kalau punya, ya untuk kesekian kalinya kami orang Maluku Utara harus menyatakan sedih karena ancaman pidana berada di depan Bu Sherly kembali gitu. Itu harapan kita, mudah-mudahan tidak terrealisasi. Tapi kita tetap berharap ya mungkin salah informasi saja lah. Tapi kalau lihat ini, karena saya udah tahu dari beberapa bulan lalu gitu. Hal positif yang bisa kita ambil, bang, dari pemberitaan belakangan ini adalah bahwa ini adalah berita baik buat masyarakat Maluku Utara dan masyarakat di sekeliling Tambang bahwa pemerintah serius menangani hal-hal yang ilegal. Usul kita, Rumah Muda, tangguhkan dulu semua izin, evaluasi kembali, layak tidak izin itu ada. Jangan sampai seperti perusahaan apa itu di Maluku Utara yang satu pulau semua
Oh iya, iya. Jadi izin tambang. Iup di satu pulau. Iup di satu pulau yang 95% atau 97% itu iup. Iup ya. Jadi kebun masyarakat, rumah masyarakat, Semuanya iup sudah itu. halaman rumah masyarakat iup gitu loh. Evaluasi dulu Pak. Kita usulkan pemerintah. Mungkin sebentar lagi pemerintah akan bentuk badan pengelola minerba kalau nggak salah itu. Badan khusus. Oke. Ya dievaluasi semua dulu izin ini. Karena kemarin tuh pemberian izinnya, ya ini karena pemberian izinnya berantakan. Berantakan ya. Pemberian izin itu berantakan, kacau. Kekecauan itu disempurnakan oleh tim apa yang dipimpin oleh kepala menteri penanaman modal waktu itu dijabat oleh Bahlil Adalia. Apa lupa? Tim Kepres itu lah. Kepres 570. Nah, makin kacau lagi setelah ditangani oleh tim ini. Oke. Jadi buah hari ini kacaunya udah mulai dari eranya PSBY. Makin kacau lagi. Itu transaksi terbesar itu setelah adanya tim itu. Sampai Berarti ada kemungkinan orang-orang itu sampai terlibat, Bang. tabrakan antara Pak Luhut dengan Pak Bahlil begitu tajam gitu lah. Oke. Gitulah. Gitu. Jadi kacau ketika itu gitu lah. Nah, inilah buah daripada tim itu gitu lah. Dengan itu yang perlu kita ini. Mudah-mudahan saya sebagai orang Maluku Utara Boleh nggak satu lagi, Bang? Oke. Kalau Abang menyebut bahwa sumber masalahnya itu adalah Kepres dan itu dipimpin oleh Pak Bahlil, apakah perlu jaksaan kemudian memeriksa khusus Pak Bahlil terkait dengan keluarnya izin tambang ini? Kalau itu mengandung unsur korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kenapa tidak? Oke. Terima kasih banyak, Bang Isvan. Iya, tidak tentu kita. Tapi yang akhir itu kita bikin aja kasihan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa sampai sudah ganti sekian lama kasihan. Karena mereka rumah tuh bukan rumah jelek kan, jadi kasihan ketika banjir tuh rumah mereka semua tuh banjir, barang-barang rusak. Makanya suruh dia hitung kalau tidak terlalu banyak, saya mungkin bisa minta kementerian PU juga. Kan kita investasi akhirat.